Ada harapan di 3 nomor ya, artinya di nomor ganda putri, di nomor ganda putra, dan juga di single putra yang hari ini juga masih ada bertanding dan besok terus akan ada pertandingannya. Sekali lagi para atlet ini terus berjuang, berusaha, kita hanya memberikan support yang maksimal di tengah pandemik ini, di banyak sekali keterbatasan, tetapi sekali lagi karena kita disupport oleh doa dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, dan terutama di sini dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Tokyo yang memberikan support yang maksimal, sehingga tantangan-tantangan dari panitia itu bisa kami atasi. Karena sejak awal kita berkomitmen, kita tidak memberikan kritik terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di Tokyo, tetapi mengantisipasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita cukup sadar, kita cukup prihatin dengan situasi yang dialami oleh panitia Olimpiade Tokyo yang harus mundur 1 tahun. Baik, kalau untuk mungkin keterbatasan begitu ya, atau mungkin challenge yang dihadapi oleh para atlet kita di sana saat ini apa saja nih kira-kira Pak Okto? Ya, sebetulnya sih challenge terbesar itu yang pasti adalah pandemi COVID. Dan para atlet sendiri, mereka sejak awal, sejak datang, itu langsung dalam proses karantina yang bentuknya bubble. Artinya bukan karantina yang mereka diam di kamar, nggak boleh kemana-mana, tetapi mereka masuk ke areal yang merupakan areal karantinanya, yaitu tempat tinggal atau atlet village, tempat makan, dan tempat latihan maupun tempat tanding. Jadi nggak boleh keluar dari lingkungan itu. Kalaupun keluar paling lama hanya 15 menit. Nah itu juga diberlakukan kepada semua official dan supporting. Seperti teman-teman media, itu juga kemarin tidak boleh keluar dari hotelnya selama beberapa hari untuk memastikan mereka masih dalam konsep bubble tersebut. Memang dalam situasi COVID ini banyak sekali batasan-batasannya, tetapi begitu di areal pertandingan tentunya perannya International Federasi yang menjadi pelaksana setiap pertandingan itu menjadi cukup dominan. Ya, kita ambil referensi ketika Asian Games atau Asian Para Games, begitu nomor-nomor yang dipertandingkan itu akan kembali kepada cabang-cabang olahraganya. Umpamanya kayak di Asian Games di balap sepeda, tentunya yang tanggung jawab ya PBSI, atau di renang mungkin ya PRSI dan seterusnya gitu. Di sini juga begitu. Jadi ketika itu masuk ke pertandingannya, pasti kembali ke International Federasi menjadi penanggung jawab penuh. Sehingga ya kita mumpung di sini, kita maksimalkan lobby kepada presiden-presiden federasi supaya atlet-atlet kita ke depan bukan hanya atlet, tapi atlet, pelatih, wasit-wasitnya, event-eventnya itu bisa mendapatkan prioritas untuk keuntungan Indonesia. Baik, Pak Okto, kalau kita lihat sejauh ini angkat berat sudah menyumbang 3 medali begitu ya bagi kontingen Merah Putih. Lantas bagaimana nih Anda melihat potensi olahraga ini ke depannya, dan mungkin ada target-target ke depannya untuk meraih medali emas dari cabang olahraga ini? Kita kan mengikuti perjuangan para atlet ini cukup lama ya, artinya dari Brazil kemarin kami atau saya juga menyaksikan secara langsung bagaimana susahnya untuk ikut kualifikasi Olimpiade. Bahkan atlet kami saja dari balap sepeda waktu itu hanya bisa 1 orang, dan sekarang nggak lolos. Kenapa? Karena memang proses kualifikasi itu tidak mudah. Nah ini yang harus dipahami kepada kita semua, terutama masyarakat Indonesia, bahwa semangat Olimpiade itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang berapa besar partisipasi dari masyarakat Indonesia dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Sehingga proses kualifikasinya itu akan kita kawal. Komite Olimpiade berkomitmen, kami akan mengawal proses kualifikasi dengan cabang-cabang olahraga sehingga para atlet punya peluang lebih banyak untuk qualified di
event-event Olimpiade selanjutnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.